Halo, assalamualaikum. Ini adalah anak saya Elda, penderita autisme yang sekarang sudah dewasa dan berusia 23 tahun. Elda bukanlah penderita autisme ringan, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya dia sangat mengalami hambatan yang berarti di dalam interaksi sosialnya, komunikasi verbalnya, dan perilaku autistiknya masih sangat begitu jelas. Dan sebagai orang tua, saya harus senantiasa mendampingi aktivitas hidupnya setiap saat. Dan mohon supportnya, mohon dukungannya agar kami tetap bersemangat menjalani kehidupan kami bersama anak kami yang autistik ini. Dan apabila berkenan, mohon subscribe-nya dan share video kami agar kami tetap semangat membuat video-video tentang kehidupan anak kami Elda. Pertama kali anak saya didiagnosa menderita autisme, hal yang membuat saya menjadi sangat terpukul adalah bagaimana kalau anak itu tidak bisa berbicara. Karena Elda waktu itu sudah 1,5 tahun masih belum bisa bicara apa-apa, dan dia juga tidak tahu namanya sendiri, dipanggil tidak menoleh, dan dia hanya sibuk dengan dunianya sendiri. Dan beruntung waktu itu, walaupun kami tinggal di kota kecil dan belum ada terapi untuk anak-anak penderita autisme, karena istilah autisme waktu itu juga masih sangat asing 23 tahun yang lalu, dan saya sendiri juga baru pernah mendengar istilah itu. Dan atas inisiatif beberapa orang tua waktu itu, kami mendirikan terapi khusus bagi anak-anak autis, dan kenyataannya muridnya tidak hanya anak-anak autis saja, namun beberapa anak adalah anak-anak berkebutuhan khusus lainnya. Lalu metode apa yang digunakan pada waktu itu sehingga anak saya yang bukan penyandang autis ringan dapat berbicara? Dan sekarang walaupun masih banyak terdapat hambatan, namun dia bisa berkomunikasi verbal. Yang jelas, agar anak itu bisa berbicara, bisa mengerti pembicaraan orang itu, harus dibangun dulu konsentrasinya atau kontak matanya. Dan waktu itu karena anak itu masih kecil, sehingga model terapinya adalah anak itu dipepet dengan meja ke tembok, yang di mejanya itu pinggirannya diberi seroekan atau lubang yang cukup untuk kursi agar anak duduk di situ, dan sehingga mau tidak mau anak akan terpaku di situ untuk mendengarkan perintah-perintah
terapisnya. Terapi bicara pada anak penyandang autisme yang tidak ringan seperti anak saya itu tidaklah mudah. Waktu itu untuk membangun kontak matanya saja dibutuhkan 2 orang terapis. Yang satu mengondisikan anak dan yang kedua memberikan instruksi-instruksi agar anak itu kontak matanya semakin terbangun. Dan ketika anak sudah mau menatap yang secara bertahap, pertama bisa menatap 1 menit, kemudian bisa 2 menit, bisa 3 menit, dan bisa 5 menit. Dan setelah kontak matanya terbangun seperti itu, kemudian terapis mulai memberikan instruksi-instruksi seperti memanggil namanya berkali-kali supaya anak itu kalau dipanggil menoleh. Dan secara bertahap kemudian anak itu diberi instruksi supaya membuka mulut dengan mengucapkan huruf vokal. Dan untuk proses buka mulut saja waktu itu sangat lama, sampai memakan waktu hampir 3 bulan. Setelah anak mampu buka mulut dan mampu mengucapkan huruf-huruf vokal, kemudian dengan sendirinya anak itu mampu menirukan satu kata per satu kata yang diinstruksikan terapisnya. Walaupun kata-kata yang diucapkan oleh terapisnya, anak itu sendiri tidak tahu artinya. Dan terapis itu sambil memegang sesuatu atau benda yang harus diucapkan oleh anak saya. Kemudian setelah anak terambil menirukan kata-kata, anak kemudian diarahkan untuk mengidentifikasi beberapa benda sambil menghafalkannya. Dan kenyataannya walaupun anak saya bukan autis ringan, anak saya lama-kelamaan mampu mengidentifikasi banyak benda. Karena itu sampai sekarang walaupun komunikasinya terbatas, namun anak saya dapat berbicara dengan segala keterbatasannya yang ada. Foto. Begitulah proses anak saya yang autis bisa berbicara. Dari mulai dia tidak bisa bicara apa-apa, bahkan buka mulut saja tidak mau, sampai akhirnya bisa bicara. Meskipun metode yang dulu dijalani oleh anak saya untuk membangun kontak mata dan untuk bisa dia memahami sesuatu, dia dengan didudukkan dan dimasukkan ke meja yang berlubang yang hanya cukup duduk untuk dia. Walaupun sekarang dari informasi yang ada, metode seperti itu sudah tidak dianjurkan lagi, tapi pada kenyataannya anak saya yang bukan penyandang autisme ringan berhasil dapat berbicara. Bagi orang tua yang mungkin
memiliki anak autis seperti anak saya, Elda, yang bukan penderita autisme ringan. Jika ingin saling berbagi pengalaman, bisa ditulis di kolom komentar dan mohon subscribe-nya dan bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video tentang kehidupan Elda.